Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Muhammad Nuraini dalam pembelajaran TIK. Oke anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke, kali ini kita masih belajar tentang materi yang sama, yaitu tentang perangkat lunak pengolah angka. Kita akan memasuki ini, perangkat lunak pengolah angka. Bedanya dengan perangkat lunak pengolah kata. Sebenarnya Microsoft Office itu ada banyak, tapi kita akan membahas dua ini terlebih dahulu. Ada angka, ada kata. Oke, untuk mengingat-ingat kembali biar lebih enak, pengolah angka itu dia berurusan dengan angka, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah angka berupa perhitungan, ya itu pasti. Mulai dari perhitungan sederhana sampai perhitungan rumit. Pengolahan dokumen berupa tabel, grafik, diagram itu bisa dilakukan menggunakan software pengolah angka. Contohnya yaitu Microsoft Excel, OpenOffice Libre, WPS Spreadsheet. Nah, bedanya dengan pengolah kata itu ya simple. Untuk pengolah kata itu softwarenya dipakai untuk melakukan penulisan, penyuntingan atau pengeditan hingga penyetakan dokumen melalui salah satu perangkat keras, yaitu printer atau perangkat output atau perangkat keluaran dicetak. Nah, kita bisa membuat sebuah buku, laporan, makalah, ataupun penulisan yang berbau menggunakan paragraf, formatting paragraf. Contoh softwarenya yaitu Microsoft Word, OpenOffice Writer, sama WPS Office. Nah, WPS itu ada singkatannya seperti ini, akronimnya: Word, Processor, Presentation, sama Sheet. Oke, lanjut ya. Ini perbedaan yang mendasar. Jadi setiap software yang dipakai itu dia fungsinya beda-beda, makanya jenis softwarenya itu namanya beda. Oke, lanjut. Sebelum kita ke materi yang lebih jauh, apa sih perbedaan antara save dan save as? Nah, mungkin dari kita ada beberapa yang masih belum paham apa sih beda antara save dan save as. Oke, save dulu ya. Nah, ketika kita bekerja di dokumen apapun, itu kita pasti berencana untuk menyimpan dokumen. Nah, sebelum menyimpannya, kadang komputer ngehang. Nah, kayak gitu. Makanya sering-sering menyimpan dokumen. Nah, bisa memakai save ataupun save as. Nah, di sini bedanya antara save dan save as. Kalau save itu sederhananya menyimpan pekerjaan dengan memperbarui file yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, contohnya kalau kita membuat file baru, itu kita belum menyimpan. Kita simpan terlebih dahulu. Semisal ada perubahan, kita edit, kita tambahi ataupun kita kurangi, itu kan ada perubahan. Nah, kita bisa memakai pilihan save as. Kenapa kok save as? Karena kalau save as ini dia menyimpan di direktori yang berbeda. Kalau save saja, nanti filemu tadi itu tetap tertimpa dengan editan yang baru. Tetapi kalau save as itu kita bisa memberikan nama yang baru ke dokumen yang sudah kita revisi. Contohnya
kita sudah membuat revisi 2, tugas revisi 2, lalu kita tambahi, kita save as sebagai tugas revisi 3. Nah, itu nanti akan menjadi 2 file yang berbeda. Yang satu belum disunting atau belum diedit, belum diperbarui. Untuk yang simpanan terakhir itu dia sudah diperbarui. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita memakai keduanya, save dan save as, untuk jaga-jaga saja, untuk membackup dokumen. Dengan begitu kita akan lebih aman dalam menyimpan dokumen ataupun membackup file, atau dengan merename file tersebut setelah kita simpan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang mirip-mirip. Kalau tadi save dan save as, kalau ini copy dan paste. Nah, copy semua pasti tahu, semua pasti pakai juga. Copy itu memperbanyak. Nah, copy ada copy pasangannya paste, cut juga pasangannya paste. Copy ini biasanya di Windows ataupun di Macintosh itu ada shortcut. Shortcut itu tombol pintas yang dipakai untuk mempermudah kita atau mempercepat kita dalam melakukan aksi. Contohnya untuk menyimpan Ctrl S atau Ctrl S. Kalau copy ya Ctrl C. Kalau di Macintosh itu dia Command C, kayak gitu ya. Jangan lupa kalau setelah di copy jangan lupa di paste, atau shortcutnya itu Ctrl V atau Command V kalau dalam Macintosh. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi copy, sekarang cut. Kalau copy tadi, kalau copy yang ini ya, copy yang ini dia file aslinya tetap, kita menduplikatnya. Tetapi kalau yang ini cut, dia menduplikat. Setelah menduplikat selesai lalu menghapus file aslinya, atau dengan kata lain mirip dengan memindah atau move dari dokumen yang kita cut ke paste atau tempat yang kita tuju itu. Jadi file aslinya nanti setelah kita cut itu nggak ada lagi, kayak gitu. Intinya mengcopy sekaligus menghapus objek yang tadi sudah kita copy. Oke, paham ya? Nanti kita akan praktekkan. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam operasi dasar pada Microsoft Excel. Ada beberapa operasi dasar, salah satunya yaitu di sini kita akan belajar tentang operator aritmatika. Ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi, ada persen, ada pangkat. Nah, nanti kita akan belajar tentang penulisan seperti apa sama penggunaannya. Oke, lanjut. Di sini ada operator perbandingan. Operator perbandingan ini sama dengan berarti sama, tanda lebih besar atau greater than itu lebih besar. Contohnya di bagian samping ya. Di situ 2 lebih besar dari 3. 2 lebih besar dari 3. Itu berarti bernilai salah. Kalau ini 2 lebih kecil dari 3, itu betul. 3 lebih besar atau sama dengan 3, itu betul. 3 kurang atau sama dengan 4 itu salah, karena 3 itu kurang dari 4. 2 tidak sama dengan 3, itu betul. Oke.
Jadi diingat-ingat di sini itu operator perbandingan. Suatu saat kita akan memakainya di logika perbandingan pakai if, else kayak gitu. Oke, next. Di sini ada beberapa fungsi rumus Excel sum atau yang disebut dengan sum. Kalau kita menyebutnya sum ya. Dalam bahasa Indonesia sum. Oke, sum ini digunakan untuk penjumlahan atau penambahan semua angka yang kita tentukan sebagai argumen. Contohnya, kalau kalian mengetikkan di sel Excel sama dengan sum kurung buka, itu pasti di situ ada suggestion atau sugesti, ada angka, ada titik koma, angka berapa kayak gitu, tanda kurung tutup. Nah, di situ sum itu merupakan nama fungsi untuk menjumlahkan di Excel. Angka 1 itu argumen pertama yang ingin kita jumlahkan, sedangkan angka 2 itu argumen angka yang lain yang ingin kita tambahkan. Kita bisa menambahkan sampai 255 argumen. Oke, nanti kita akan praktekkan ya. Oke. Selain fungsi sum, ada fungsi average atau mencari nilai rata-rata dari sekelompok nilai, mencari rata-rata dari sekelompok nilai. Nah, di sini ada sintaknya. Sintaknya sama dengan, jangan lupa harus pakai sama dengan dalam setiap penulisan fungsi. Sama dengan average kurung buka angka 1 titik koma, angka 2 titik koma, sampai angka yang kesekian. Nanti dengan cara ini kita akan lebih cepat mencari nilai rata-rata. Oke, lanjut ya. Nanti kita akan praktekkan. Di sini ada rumus fungsi min dan max. Min itu nilai terkecil, max itu nilai terbesar. Nah, cara menggunakannya itu sama, min dan max. Cuman fungsinya aja yang beda. Sama dengan min kurung buka angka 1, angka titik koma angka 2, titik koma angka 3. Max pun sama, min sama max sama. Kita nanti akan coba. Oke, baiklah, kita akan memasuki praktek ya. Supaya lebih enak ada visualnya, kita akan langsung saja. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian, tentang aplikasi pengolah angka dan pengolah kata, bedanya apa, perbedaan dari save dan save as, copy dan cut, macam-macam operasi dasar, sama fungsi Excel yang sederhana, ada sum, average, max, dan min. Oke, ini Bapak buka di sini. Ini Excel 2019, tampilannya seperti ini. Kita akan belajar tentang ini dulu, bedanya save dan save as ya. Kalau tadi kita sudah teorinya, sekarang kita praktek. Nah, di sini ini belum Bapak simpan. Ini namanya sheet 1. Saya simpan di sheet 1. Kalau ingin nambah lagi ada new sheet. Ini ada tanda plus. Nah, ada sheet 1, sheet 2. Kita bisa menambahkannya. Ini contoh, kita bisa merename contoh fungsi. Nah, kayak gitu. Di operator ini operator ya, sorry, Bapak rubah operator aritmatika. Di sini sudah Bapak siapkan, ada nomor, operasi matematikanya seperti apa, penulisan rumus, sama hasil. Jadi nomor ini kalau di Excel itu tinggal kita ketikkan berurutan, misalkan 1 enter, 2 enter. Nah, dua-duanya ini kita blok. Nah, di bagian pojok antara
dua ini kita klik kiri, kita drag ke bawah atau tarik ke bawah. Ini sudah otomatis akan mengurutkan seperti ini. Nah, ini kan belum rata tengah ini. Kita pakai ke menu home, baru kita ke bagian alignment, lalu kita pilih middle align sama ini center supaya rata tengah. Kalau ini terlalu kecil, kita bisa menambahkannya di bagian ini bawah, zoom tanda plus untuk menambahkan supaya lebih jelas. Oke, kita ke nomor 1, 10 tambah 10. Nah, penulisan rumusnya, kalau yang ini operasi matematika biasa, kita menulis di kertas seperti ini. Kalau penulisan rumus di Excel harus diawali sama dengan. Nah, kita lihat di formula bar. Di formula bar ini ada tanda apostrof kecil, jadi tanda petik 1, itu supaya fungsi yang bukan fungsi, tapi apa yang kita ketikkan di belakangnya itu tidak berlaku rumus, atau kita mengubahnya menjadi karakter string, bukan angka. Oke, kita langsung aja ya. Kita ketikkan sama dengan 10 tambah 10. Seperti ini, harus ada sama dengan. Dalam perhitungan di Excel itu kita harus ada tanda sama dengan. Kita enter. Oke, dia langsung. Nah, yang kedua itu operator pengurangan, sama dengan 40 dikurangi 32, enter. Sama dengan ini operator pembagian atau dengan tanda slash, sama dengan 50 dibagi 5. Oke, yang keempat operator perkalian. Oke, di sini ada operator seperti ini. Kita akan coba dulu, kita mix bedanya save dan save as dulu. Oke, ini tandanya belum di save, masih book 1. Kita save di bagian file, menu file. Di sini ada pilihan save dan save as. Kalau tadi belum di save, ya kita pilih save saja. Kita tentukan direktori mana atau folder mana yang akan kita simpan di mana, kayak gitu. Kita tentukan tempatnya. Di sini ada beberapa pilihan. Ada OneDrive. Di sini kita bisa menyimpan di drive di mana? Di cloud. Nah, di sini ada this PC, berarti ada di komputer sini. Kalau di sini ada di internet, kita tambahkan akun email. Oke, langsung saja ke komputer saja, this PC. Kita pilih this PC. Kita pilih di bagian dokumen. Nah, di bagian dokumen kita bisa menambahkan folder, misalkan ini ya, pekan 4 TIK bulan September. Oke, langsung di enter. Kita sudah masuk ke direktori pekan 4 TIK bulan September. Kita simpan di dokumen. Nah, kita namai apa? Ini pekan 4 TIK September. Oke, September pekan 4 TIK gitu aja. Nanti kita save as-nya pekan 4 TIK September. Ini kita save ya, save. Oke. Kita lihat dulu di bagian ini. Kita bisa ke Windows Explorer dengan cara Windows E atau mengeklik di sini Explorer. Kita cari di dokumen pekan 4 TIK bulan September. Oke. Nah, di sini ini kita sudah mendapatkan workbook. Nah, ini namanya workbook ya. Pekan 4 TIK ini karena ini berupa file. Di sini ada tipenya
Microsoft Excel worksheet ukurannya berapa dalam kilobyte, dibuat kapan. Nah, Bapak membuatnya subuh-subuh ini. Oke, di sini ada pekan 4 TIK. Kalau kita buka, double klik, kita ke sini, pekan 4 TIK. Oke. Diingat-ingat, ini belum diisi yang pekan 4. Kita akan mengisinya sekarang. Ini sama dengan 4 kali 7, sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita tadi udah save, sekarang kita save as. File, save as ke pekan 4 TIK bulan September. Nah, di sini di bagian save as, otomatis di bagian sini ada pin today atau sekarang. Kita klik saja. Nah, ini tadi kan pekan 4 TIK. Kita save as dengan pekan 4 TIK September. Oke, save. Nah, di bagian ini atas ini namanya berubah menjadi pekan 4 TIK September. Oke, kita coba lihat ya. Ini saya close. Nah, di sini ada 2. Kalau tadi sudah di penjelasan ada save, itu menyimpan di direktori yang sudah ada. Kalau save as, itu dia menyimpan ke direktori yang akan kita tentukan atau dengan nama yang lain. Kita buka aja. Ini yang pekan TIK. Kita belum save tadi, tapi kita save as ke pekan 4 TIK. Oke, kita lihat dulu di bagian sini, pekan 4 TIK September. Ini yang paling baru tadi karena kita pakai save as. Nah, kita lihat apa bedanya. Ini yang pekan 4 TIK September, ini sudah terisi. Kalau yang ini pekan 4 TIK, nah ini belum terisi. Contohnya seperti itu ya. Jadi semisal kita menyimpan revisi 1, oke, habis itu kita edit lagi, kita tambahi, kita simpan save as dengan revisi 2, dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti akan ada banyak workbook ataupun file yang akan kita buat, dan itu akan menyelamatkan kita. Semisal ada editan lagi yang belum kita betulkan, itu kita bisa mencarinya di situ. Oke, kita lanjut aja ke sini, pekan 4 TIK September. Oke, kita tarik aja, scroll horizontal, ini ada scroll vertikal. Oke ya. Oke, kalau ini operasi matematika sama penulisan rumus dan hasil, itu kita akan praktek. Kalau tadi save dan save as, sekarang copy dan cut. Nah, oke. Jadi copy dan cut itu sangat berbeda, walaupun ujung-ujungnya nanti di paste. Ini saya contohkan di sini ya. Ini copy. Ini data 1. Data 1 saya punya angka 45, 65, 78. Oke. Ini biar rata tengah. Kita akan mencobanya dengan copy. Ini copy, ini cut. Oke. Bedanya apa sih cut dan copy? Biar lebih jelas, di sini ini saya seleksi ya. Saya seleksi dengan cara di drag di sel F2. Ini sel name box-nya F2. Sel F2. Kalau seperti ini namanya range. Range F2 sampai range F4. Kita klik kanan, kita pilih copy,
Nah, ini contohnya di sini. Kita pastekan di sini. Paste itu ada banyak. Ada paste biasa, ada paste value. Jadi kalau paste value ini dia hanya menampilkan angka saja tanpa rumus-rumusnya. Kopinya kopi angka atau value atau nilainya saja. Tidak dengan rumus. Oke, kita langsung ke ini aja, paste yang biasa. Oke, ini file sumbernya tidak hilang ya. Kalau copy itu berarti dia menyisakan file aslinya lalu menggandakannya di tempat yang kita paste. Oke, paham ya? Kita akan membedakan dengan cut. Kalau cut seperti ini, jadi kita blok lagi, klik kanan, cut, lalu kita paste di sini, klik kanan, paste. Nah, oke, terlihat jelas ya. Data asli yang kita cut itu akan hilang. Nah, yang tersisa hanya file paste saja. Oke, jadi paham ya. Kalau copy tadi dia menyisakan file aslinya dengan cara menggandakan ke file yang ke tempat yang akan kita paste. Sedangkan cut itu dia menggandakan ke tempat yang kita paste, kemudian mendelete file asli setelah cut ini selesai, pastenya selesai. Oke, paham ya? Oke, kita tadi udah belajar tentang penulisan operasi dasar yang ini, rumus aritmatika. Oke, kalau yang sekarang ini ke sheet yang 2, kita double klik saja. Di sini operasi perbandingan. Ada berapa tadi operasi perbandingan? Kita buka dulu. Operasi perbandingan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, ada 6. Kita copy saja ya biar lebih enak. Kita copy dari file aslinya saja. Operator perbandingan. Oke, kita drag saja ke Excel. Bagian sini kita copy, insert gambar. Gak usah gini aja wes. Ini tadi ada operator sama dengan 2 sama dengan 2. Oke, betul. Kalau 2 lebih besar dari 3 itu salah, karena 2 itu lebih kecil. 2 kurang dari 3 itu betul. 3 lebih besar atau sama dengan 3 itu betul, karena di sini ada sama dengan. Jadi kalau lebih besar atau sama dengan berarti 3-nya itu dihitung. 3, 4, 5 dan seterusnya itu betul karena dia lebih besar atau sama dengan dari 3. Kalau yang bawahnya kurang dari atau sama dengan 3 kurang dari atau sama dengan 4 itu salah, karena 3 itu kurang dari atau sama dengan 4. Kalau ada sama dengan, kurang dari atau sama dengan 4. Oke, di sini ada tidak sama dengan 2 tidak sama dengan 3. Oke, itu betul. Oke, kita tanpa ke rumus Excel aja, ke operator perbandingan di Excel ya. Di sini kita akan bahas teorinya saja. Oke, kita akan langsung ke ini ya, ke operator, bukan operasi. Ini fungsi sum average. Jadi ini misal ada
saya punya nomor, ada nama, ada nilai 1, ada nilai 2, nilai 3. Oke, di sini kita akan perlebar ini kolomnya. Nomor 1, 2. Oke, tadi kita sudah tahu caranya memperbanyak angka, yaitu dengan cara memblok ini 2, 1, 2 yang berurutan. Habis itu klik bagian pojok kanan bawah, tarik ke bawah, klik kiri, tarik ke bawah. Oke, misalkan ini nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama 5. Lebih enaknya ini masuk nama aja, Andi, Tania, Rizky, Aldo, Tony, Siva, Alex, ada apa lagi namanya ya, ada Toha, ada Nova. Oke, ada 9 nama di sini. Nilainya random aja ya, 67, 78, 80, 90, 67. Nah, ini yang bulat aja biar enak. 80, 80, 90, 60, 70, 50, 67, 80, 40, 100. Oke. Di sini nilainya 45, 70, 45 lagi, 67, 87, 90, 67, 77, 85. Oke, kita arang aja nilainya 78, 9, 76 ini, 76, 87, 98, 65 sama 80. Oke, ini biar di tengah, caranya di blok saja range ini, baru klik ini, klik alignment. Oke, supaya tampilannya lebih besar, apa plus ya, kita buat tabel ini di blok. Habis itu di bagian sini di font itu ada all border, supaya warnanya berbeda. Ini blok juga, kita pilih ini warna yang berbeda. Oke, nilai 1 kita kasih warna juga. Oke, jadi tadi kita akan mencari sum, average, min, sama max. Oke, ini fungsinya ya, saya bold saja supaya kelihatan lebih gede. Jadi sum itu dia menjumlahkan. Ingat, fungsi di Excel itu harus ada tanda sama dengan. Sama dengan dulu, habis itu fungsinya apa? Oh, sum. Nah, di bagian sini sudah ada sugestinya. Oke. Nah, diikuti tanda kurung buka. Nah, ini ada angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Diingat-ingat di bagian sini, perhatikan ininya, perhatikan ya. Ini Bapak akan perlihatkan di sini ada ini, ada titik koma. Di komputer itu ada yang pakai tanda titik koma, ada yang tanda koma saja. Diingat-ingat, komputermu pakai yang mana? Ikuti yang seperti ini sugestinya. Kalau titik koma ya kita pakainya titik koma, kalau koma ya koma. Sum. Nah, angka mana yang akan kita jumlah seperti ini? Berarti kan dari sini sel ini
tarik saja sampai ke bawah sini. Nah, C2.2 C10 itu artinya berarti dia menjumlahkan range dari sel C2 sampai sel C10 seperti itu. Oke, kurung tutup, kita enter. Tadi harus ada sama dengan fungsinya apa, tanda kurung buka, harus ada tanda kurung tutup. Oke, enter. Oke, 650 ya. Kalau seperti ini, itu kita bisa tarik ke samping kanan dengan cara seperti ini. Pojok kanan bawah di tanda sel yang aktif ini ada tanda kotak kecil, klik, tahan, geser. Dia sudah menjumlahkan secara otomatis. Nah, kalau kita klik di sini di bagian formula bar, itu dia C2 C10. Oke, betul ya, dari sini sampai sini jumlah. Kalau ini D2 D10, oke betul ya. Kalau ini 90 ini ya, E2 E10, E2 sini sampai E10, oke betul ya. Oke, berarti kalau dalam kondisi seperti ini kita bisa menuliskan satu rumus saja, habis itu kita tarik rumus gitu. Oke, yang kedua itu kita mencari nilai rata-rata atau average, berarti sama dengan, harus ada sama dengannya, average atau average kurung buka number 1 angka 1 titik koma angka 2. Nah, kalau yang seperti ini sama. Kalau tadi kita bermainnya pakai sum, sekarang kita average kurung tutup kayak gitu, enter. Dia sudah jadi seperti ini, average kurung buka C2 sampai C10. Oke, kita tarik aja ke sini, ke samping kanan. Oke, dia langsung selesai perhitungannya tanpa kita harus mengetikkan ulang rumusnya. Nah, pertanyaannya kenapa kok komanya banyak banget ini? Ada berapa? 5 angka di belakang koma. Kita bisa menurunkan angka di belakang koma dengan pembulatan di bagian ini, di bagian menu home, di bagian group number itu ada ini, increase desimal, ada decrease desimal. Kalau increase berarti dia, contoh aja ya, ini saya blok dulu 3 sel ini atau range ini, saya blok, kita klik increase desimal. Nah, desimalnya malah bertambah panjang. Nah, kita akan membulatkan ke atas. Oke, berarti kan ini decrease desimal. Nah, oke, di sini ini tipe datanya misalkan 2 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma saja yang akan kita ambil. Tipenya number. Kalau semisal kalian pakai rupiah ya udah, ini bisa pakai rupiah juga nanti di bagian currency. Tapi karena ini nilai, ini tipenya angka. Oke, kita akan pakai min ya sekarang. Sama dengan min, kurung buka, yang dihitung mana yang mau dicari. Min itu mencari nilai terendah. Oke, langsung enter. Dari sekian banyak data ini, nilai yang paling terendah yaitu 40. Kalau yang ini, kalau dengan kasat mata kita lihat ini 45. Ini kasat mata kita lihat ini juga 65. Tetapi kalau datanya ada ribuan, ada jutaan, kita harus lihat satu-satu ya susah. Makanya kita pakainya rumus supaya lebih cepat. Oke, kita akan seperti ini, tarik aja. Oke, sudah langsung ketemu. Ini kita akan mencari nilai tertinggi sama dengan max kurung buka. Nah, di sini kita langsung cari saja
angka yang akan kita cari nilai tertinggi. Oke, oh ini 100. Oke, ini kita tarik rumus. Oke, langsung ketemu. Ini dari deretan ini ada sum nilai ini yang paling tertinggi ini mana? Ini bisa dicari juga. Dari sum ini kita masih bisa cari nilai max-nya. Dari 1 2 3. Nah, misalkan ini. Di sini ada nama, nilai 2, nilai 3. Rata-rata dari Andi itu berapa? Ya udah, kita ini. Rata-rata nilai. Oke. Rata-rata nilai berarti sama dengan average kurang buka. Ini Andi, beda dengan tadi ya. Kalau ini kita menghitung cari rata-rata yang mendatar atau horizon, karena kita akan mencari nilai dari rata-rata Andi. Oke. Kalau ini tadi rata-rata kelas. Kalau ini rata-rata perseorangan atau nilai dari masing-masing anak. Oke, satu saja seperti ini. Tinggal klik pojok kanan bawah bagian sel yang aktif tadi yang sudah berisi rumus, kita tarik ke bawah. Oke, kita sederhanakan angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Nah, oke, kayak gini kan rapi. Kalau sudah ada rata-rata, kita cari nilai personal dari ini min, ya, max dulu nilai tertinggi, ini min nilai terendah, sama dengan max kurung buka, yang dicari kan deretan ini. Oke, kurung tutup, enter. Oke, 90 udah kita ketahui, kita tarik saja. Min juga sama dengan min kurung buka, nilai terendah dari Andi. Oke, enter. Oh, 45. Oke, betul ya. Baru kita tarik ke bawah. Seperti ini teman-teman, untuk mencari nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata, jumlah keseluruhan. Oke, mudah ya. Jadi ini rumus yang sering kali dipakai, atau rumus basic sum, average, min, max yang sering dipakai. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, kurangi mainnya. Oke, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bijak menggunakan teknologi, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.